Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan langsung bedah tuntas metode stabilisasi tanah yang presisi. Anggap saja ini panduan praktis lapangan, di mana kita menerjemahkan semua data teknis yang rumit itu menjadi langkah-langkah yang bisa langsung Anda kerjakan di proyek. Baik, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari fondasinya, yaitu kadar air optimum. Lalu kita masuk ke hitung-hitungan materialnya, cara mencampur yang benar, bagaimana aplikasinya di lapangan, dan terakhir kita tutup dengan daftar periksa final, hal-hal yang hukumnya wajib. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kadar air optimum atau OMC. Ini adalah fondasi dari segalanya. Serius, kalau bagian ini saja sudah salah, semua pekerjaan setelahnya bisa dibilang sia-sia. Yuk kita pahami kenapa ini sangat krusial. Jadi, kalau kita bicara soal sukses atau gagalnya sebuah proyek stabilisasi tanah, sebenarnya kuncinya cuma satu. Apa itu? Jawabannya, ya OMC. Sederhananya, ini adalah titik manis kadar air di mana partikel-partikel tanah bisa merapat dengan sempurna saat dipadatkan. Gini, OMC itu berhubungan langsung dengan kekuatan. Coba bayangin, kalau tanah terlalu kering, pas dipadatkan dia bakal rapuh. Kalau terlalu basah, dia jadi lembek dan nggak bisa padat. Nah, di titik OMC inilah kita bisa dapat kepadatan maksimal, yang artinya daya dukung atau nilai CBR-nya bisa melonjak drastis sesuai target kita. Poin kedua, semen. Air di sini bukan cuma buat ngebasahin, tapi ini adalah bahan bakar untuk reaksi kimia yang kita sebut hidrasi. Tanpa jumlah air yang pas sesuai OMC, semen gak akan mengeras dengan sempurna. Akibatnya, ikatan antar partikel tanah jadi lemah. Dan yang terakhir, untuk soil tag-nya sendiri. Air ini ibarat kendaraan buat si polimer soil tag. Air memastikan polimer ini menyebar ke seluruh penjuru, melapisi setiap butir tanah, dan mengikat semuanya jadi satu kesatuan yang kokoh. Oke, kita sudah paham kenapa UMC itu sepenting itu. Sekarang, mari kita masuk ke bagian praktisnya. Bagaimana cara menghitung semua material yang kita butuhkan? Kita akan pakai contoh area 1000 meter persegi, biar lebih kebayang. Prosesnya kita pecah jadi 4 langkah simple ini. Hitung massa tanahnya, hitung kebutuhan semen, hitung kebutuhan soil tag, dan terakhir hitung kebutuhan air. Langkah pertama, kita cari tahu dulu berat kerja kita. Untuk area 1000 meter persegi, dengan kedalaman olah 150 mm, kita dapat massa tanah kering total seberat 270.000 kg, atau 270 ton. Angka ini jadi patokan utama kita. Selanjutnya, semen. Dosisnya adalah 1% dari massa tanah kering tadi. Jadi, dari 270 ton tanah, kita butuh 2.700 kg semen. Ini penting untuk kekuatan awalnya. Kemudian, polimer soil tag. Dosisnya 0,75% dari massa tanah. Kalau dihitung, kita perlu sekitar 2025 liter. Dosis ini yang akan memberikan fleksibilitas dan ketahanan jangka panjang. Nah, ini dia bagian yang paling dinamis, air. Jumlahnya sangat bergantung pada kondisi tanah saat itu. Kalau dari hasil tes, tanah kita kekurangan 5% kadar air untuk mencapai OMC, berarti kita perlu menambahkan 13.500 liter air. Ingat, angka ini bisa beda-beda setiap hari. Semua bahan sudah kita hitung. Sekarang, gimana cara mencampurnya biar homogen dan sempurna? Kuncinya ada di prosedur pengisian tangki air. Sebelum kita lihat langkah-langkahnya, ada satu aturan emas yang sekali lagi nggak bisa ditawar. Pompa sirkulasi di tangki air itu harus hidup terus. Kenapa? Karena soil tag ini lebih berat dari air. Jadi, kalau didiamkan, dia akan mengendap di dasar. Kalau itu terjadi, campuran Anda gagal total. Gini cara kerjanya yang benar. Isi tangki setengah penuh dulu. Baru nyalakan pompa sirkulasinya, jangan kebalik. Sambil pompa jalan, tuang soil tag-nya pelan-pelan. Kalau sudah masuk semua, biarkan teraduk beberapa menit, baru isi sisa air sampai penuh. Dan yang paling penting, pompa ini nggak boleh mati sampai tangki kosong. Nah, biar gampang di lapangan, ini ada contekan praktisnya. Tabel ini menunjukkan takaran pas untuk dua ukuran tangki yang paling umum dengan asumsi defisit air 5%. Ini sangat membantu mempercepat kerja di lapangan. Oke, campuran di tangki sudah sempurna. Sekarang waktunya kita bawa ke lapangan dan pastikan mesin recycler kita disetting dengan benar. Di lapangan, mata kita adalah sensor terbaik. Lihat material hasil olahan mesin. Kalau kelihatan kering dan berdebu, artinya kurang cairan. Coba naikkan laju aliran sekitar 10%. Sebaliknya, kalau materialnya terlalu becek seperti bubur, berarti kebanyakan cairan. Kurangi 10%. Lakukan penyesuaian kecil-kecil ini sampai hasilnya pas.
Sebelum mesin jalan, biasakan untuk melakukan pengecekan ini. Pastikan selang terpasang kencang. Pastikan lagi, pompa sirkulasi di tangki benar-benar hidup. Set laju aliran di mesin sesuai perhitungan awal. Dan jangan lupa, lakukan tes semprotan sebentar sebelum benar-benar mulai bekerja. Terakhir, mari kita simpulkan semuanya. Anggap ini rangkuman aturan emas yang harus selalu Anda ingat dan ikuti tanpa kompromi. Jadi, ingat ya, dosis Soiltech itu tetap sekitar 2 liter per meter persegi. Tapi jumlah air selalu berubah. Jadi, tes kelembaban tiap pagi itu wajib. Dan tentu saja, pompa sirkulasi adalah jantung dari operasi ini, harus nyala terus. Oh ya, satu lagi. Satu tangki 10.000 liter itu bukan untuk 1.000 meter persegi jika ada defisit air. Perhitungannya harus tepat. Pada akhirnya, semua ini soal presisi. Kesalahan kecil di awal bisa menjadi masalah besar dan sangat mahal di akhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda bisa bekerja, tapi apakah Anda siap untuk melakukannya dengan benar dari pertama kali. Dengan mengikuti panduan ini, Anda punya semua kuncinya untuk proyek stabilisasi yang sukses.